Bu Ocha. Waalaikumsalam, Ibu Kepala Sekolah. Aduh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, nah pada hari ini seperti yang kita sepakati sebelumnya ya Bu, bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan supervisi. Baik, nah perlu Ibu ketahui tujuan kita supervisi ini adalah mencari solusi kreatif secara kolaboratif. Ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada tantangan dalam pembelajaran Ibu, kita sama-sama mencari solusinya. Bagaimana cara yang efektif atau teknik untuk mengatasinya. Nah, terkait hal ini, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana pembelajaran mendalam itu diterapkan dalam pembelajarannya itu. Kita siap Bu? Saya sebenarnya agak sedikit khawatir ya, supervisi. Kalau dengar kata-kata supervisi itu seolah-olah sesuatu yang angker ya. Tapi semoga hari ini saya bisa melaksanakannya sebaik-baiknya ya. Insya Allah. Pokoknya Bu jangan takut lah, jangan khawatir. Kita bersama-sama mencarikan solusinya. Oke, baik. Kita mulai Bu. Oke, itu. Mana modulnya bisa saya lihat dulu. Baik. Oke. Nah, tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa? Untuk tujuan pembelajaran saya di hari ini, karena kita kan di kelas 7 nih Bu, kelas 7A. Oke. Jadi tujuan pembelajaran saya, karena siswa-siswa materi hari ini itu adalah descriptive text, maka tujuan di akhir pembelajaran nanti adalah siswa dapat merancang sebuah teks deskriptif mengenai satu objek wisata yang ada di daerah mereka. Itu tujuannya. Baik. Oke. Nah, jadi tujuan pembelajarannya adalah merancang sebuah teks deskriptif Ya. sesuai dengan kontekstual ya Bu ya, dengan sesuai dengan Ya, kontekstual. wilayahnya. Dalam artian kita di Padang Panjang ya Bu ya. Di Padang Panjang. Nah, strateginya apa nih Bu yang akan Ibu gunakan untuk agar tujuan pembelajaran ini tercapai? Rencananya ini juga sesuai dengan modul yang sudah saya buat. Strategi yang akan saya gunakan adalah project based learning. Oke, project based learning. Nanti saya akan menyatakan satu buah video mengenai salah satu objek wisata yang ada di Sumatera Barat kepada siswa. Kemudian setelah siswa menonton, nanti saya akan membuat mereka berkelompok-kelompok. Nanti saya akan kasih pertanyaan, kemudian mereka akan melihat di pertanyaan tersebut nanti ada unsur-unsur yang ada dalam teks deskriptif, misalnya struktur teksnya, ciri-ciri kebahasaannya. Kemudian nanti mereka di dalam kelompok tentunya akan bersama-sama merancang sebuah teks deskriptif mengenai salah satu objek wisata yang ada di tempat tinggal mereka, Padang Panjang. Padang Panjang khususnya. khususnya. Angka yang sangat baik sekali. Ya. Nah, oke, berarti sudah ada TP, sudah ada strategi. Nah, langkah-langkahnya juga saya lihat ini lengkap sekali ya, keren sekali. Nah, bagaimana nih kalau untuk asesmennya, pencapaian atau penilaian yang akan diberikan untuk TP yang ini? Untuk asesmennya nanti saya tentunya akan dari hasil yang mereka buat, rancangan yang mereka buat dari kelompok, itu saya akan melihat nanti ketepatan yang pertama, yaitu ketepatan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Kemudian seperti generic structure-nya, struktur teksnya, kemudian language feature-nya, ciri-ciri kebahasaannya, kemudian juga kalau di language feature itu karena dia menggunakan simple present tense kan Ibu, karena ini teks deskriptif, maka saya nanti juga akan fokus di situ. Baik, lengkap sekali ya. Saya nanti akan rubriknya kan sudah saya buat itu, tolong lihat, saya akan sesuaikan nanti semuanya. Oke, ini ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, karena ini supervisi nih Bu, saya mau ibu nih maunya saya fokusnya kemana? Fokus area pengembangannya yang mau saya lihat nanti apanya? Oh ya, kalau untuk fokus supervisi hari ini, saya meminta kepada Ibu untuk fokus di strategi pembelajaran yang saya pakai di dalam pembelajaran, yaitu project based learning. Baik, sebelumnya saya juga di kelas yang lain sebelum supervisi dengan Ibu, saya juga menggunakan strategi yang serta dan strategi yang serta. Oke, baik. Jadi fokus area pengembangan yang akan kita lihat di bagaimana Ibu menggunakan strategi pembelajarannya. Gitu ya Bu Ocha? Ya, langkah-langkahnya berarti ya Bu ya. Oke. Langkah-langkahnya. Iya Bu. Iya. Oke. Nah, baik. Nah, kita bisa supervisi langsung atau bagaimana? Jadi saya siapkan dulu anak-anak ya Bu ya. Saya siapkan dulu anak-anak, nanti kalau semuanya sudah ready, saya akan melakukan kepada Ibu dan silahkan dibuka kelas. Baik, saya tunggu dulu ya Bu Ocha ya. Oke, untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya.
Silakan Ibu ke kelas. Saya tunggu kabar. Ada leganya, ada ya lumayan lah, bilang kekhawatiran, kecemasannya hilang. Seperti saya bilang tadi sama ibu, kalau seperti saya agak terkesan gimana gitu, tapi karena sudah terlaksana lah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hasilnya bagaimana menurut ibu? Oke. Alhamdulillah ya Bu. Nah, jadi hari ini setelah supervisi kita akan melaksanakan ya diistilahkan aja tuh Bu. Pasca supervisi ini kita akan merefleksikan bagaimana dan mendiskusikan juga bagaimana hasil supervisi kita, pengamatan yang telah saya lakukan tadi. Kita mulai dulu dari hal-hal positif. Nah, menurut Ibu nih, apa hal-hal yang telah Ibu capai atau keberhasilan apa yang telah Ibu dapatkan dalam pembelajaran tadi? Menurut saya itu ya keberhasilan, salah satu keberhasilan tadi yang sudah saya dapatkan ketika melaksanakan pembelajaran adalah ketika siswa tadi sudah bisa berkolaborasi sesama mereka dalam melakukan sebuah tes deskriptif yang merupakan tujuan dari pembelajaran yang saya sebutkan kepada mereka, yang biasanya mereka kolaborasinya agak kurang. Dengan berkelompok itu mungkin dengan berkelompok kolaborasi mereka bisa lebih meningkat. Baik, luar biasa. Jadi udah tahu ya gimana keberhasilan atau pencapaian yang Ibu dapatkan. Nah, sekarang apa tuh tantangannya? Tantangan yang Ibu rasakan selama pembelajaran tadi, apa terasa? Oh iya, ini kan tadi kita bilangnya sudah berhasil di bidang anak-anak sudah berkolaborasi sama mereka. Cuma mereka cuma ini belum semua mereka itu aktif di dalam kelompok. Jadi di dalam kelompok itu ada yang sangat aktif, kemudian ada yang kurang aktifnya. Jadi menurut saya salah satu tantangan nanti itu adalah bagaimana supaya siswa-siswa ini yang belum aktif ini bisa aktif seperti teman-teman mereka yang ada di kelompok itu, sehingga nanti kolaborasinya bisa kita lebih bagus lagi gitu. Baik, refleksi yang jujur dan penting ya Bu ya. Baik. Nah, sekarang begini, dengan tantangan yang ada, nah ayo kita berpikir kreatif nih ya Bu ya. Nah, apa nih kira-kira solusi atau jalan keluar lah atas permasalahan atau tantangan yang Ibu hadapi? Apa kira-kira nih Bu? Jadi kan saya bilang kalau misalnya keadaan siswa dalam satu kelompok itu ada yang aktif dan yang aktif. Nah, jadi saya tadi itu membagi mereka berkelompok itu hanya berdasarkan nomor urut absen aja Ibu. Jadi setelah tadi saya lihat, saya cobakan tadi itu ternyata mungkin yang harus saya lakukan adalah mungkin membagi mereka berkelompok itu berdasarkan mungkin kemampuan mereka gitu. Jadi di dalam satu kelompok itu ada mungkin siswa yang berkemampuan bagus dan ada siswa yang berkemampuan sedang, mungkin ada siswa yang berkemampuan sehingga nanti di dalam satu kelompok itu kan macam-macam Ibu. Jadi mereka nanti bisa saling membantu sehingga semuanya bisa menjadi lebih aktif lah Bu. Kayak idenya brilian sekali. Nah, sangat sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam ya. Nah, kalau keterkaitan dengan yang bermakna Ibu, kalau ada prinsip pembelajaran yang bermakna nih, apa kira-kira kaitannya dengan strategi yang Ibu gunakan tadi, yang PJBL itu? Dengan PJBL tadi kan mereka berkelompok, kemudian mereka berkelompok saya kasih tadi sebuah video, kemudian ada pertanyaannya, kemudian mereka mendiskusikan bersama-sama. Menurut saya yang bermaknanya itu Ibu, mereka itu sudah bisa membuat sebuah teks deskriptif yang ada sebuah teks deskriptif yang relate dengan apa itu namanya Bu? Kehidupannya sehari-hari ya, yang ada kontekstual ya, kontekstual yang ada di tempat mereka tinggal, ada di sekitaran mereka. Kalau menurut Ibu bagaimana? Nah, ini kan perlu ternyata kompetensi Ibu yang perlu ditingkatkan, begitu ya? Nah, menurut Ibu kompetensi apa nih yang perlu ditingkatkan? Karena supaya relate pula
antara ide ibu tadi dengan kompetensi yang ibu miliki? Apa yang perlu ditingkatkan kayak gitu, kompetensi apa? Oh ya, kalau menurut saya kompetensi yang harus saya tingkatkan itu adalah kompetensi pedagogik ya, kompetensi pedagogik yang ada pada diri saya, supaya saya bisa melaksanakan pembelajaran ini lebih baik lagi, saya mengembangkan ini lebih baik lagi, sehingga proses pembelajaran yang saya kerjakan, yang saya laksanakan di dalam kelas itu lebih bermakna dan nanti lebih bermanfaat untuk siswa. Baik, kayak masukan yang jelas dan fokus sekali ya Bu ya. Nah, baik, saya sudah dapatkan tadi, Ibu sudah tahu tantangannya, sudah tahu pula solusinya. Jadi satu lagi Bu, mungkin saya mungkin sumber belajar mungkin. Kalau dia kan hanya satu video itu, nanti saya akan berusaha mengupdate lagi, kemudian saya akan menambah sumber belajar lagi sehingga yang saya berikan kepada siswa itu lebih banyak, kemudian lebih membantu mereka lagi untuk lebih mengerti mengenai materi yang akan belajar. Jadi sumber belajarnya ini masih kurang kan, Mas Hati tadi kan Bu. Nanti saya saya akan mencoba di pembelajaran berikutnya, di kelas berikutnya nanti saya akan menambah sumber belajarnya, nanti videonya dibuat yang lebih menarik lagi. Berarti diaplikasikan kapan nih? Insya Allah ya Bu, insya Allah secepatnya. Oke, secepatnya ya Bu. Oke, baik. Jadi setelah saya ini ya Bu, saya lihat pengamatan saya ya, setelah saya observasi, Ibu sudah melaksanakan strategi pembelajaran yang baik. PJBL itu cocok dengan materi Ibu. Cuman mungkin tadi seperti yang Ibu sampaikan ada beberapa tantangan dan kita juga sudah menemukannya dengan bersama-sama solusi apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kebermaknaan suatu pembelajaran. Oke. Nah, Ibu terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih atas masukan-masukan yang telah diberikan. Terima kasih sudah memberikan semangat. Terima kasih sudah memberikan saran-saran. Semoga nanti ya Bu ya di supervisi berikutnya saya bisa lebih baik lagi. Insya Allah. Oke Bu, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan pengalaman yang berharga juga. Sekali lagi di kesempatan yang akan datang mungkin kita bisa perbaiki. Tadi itu saya yang harus saya buka, saya ulangi lagi ya Bu ya. Yang pertama itu kompetensi pedagogik saya ya. Terus kemudian saya harus ketika membagi kelompok siswa saya harus mempertimbangkan hal-hal yang tadi. Termasuk gaya belajar juga bisa itu, kesiapan belajar, gaya belajar dan pengetahuannya sebelum dilihat kan ya Bu ya. Iya, dengan sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih sudah membantu saya untuk lebih baik lagi memberikan yang terbaik untuk siswa. Sama-sama. Baik, silakan Bu Ocha. Saya juga masih ada beban lainnya. Mohon izin saya Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum